Oke, selamat sore. Ketemu lagi di channel YouTube. Kali ini saya mau bahas atau mau cerita soal beberapa hal yang teman-teman perlu perhatikan pada saat ingin membeli sebuah printer. Jadi banyak banget informasi soal printer, banyak juga tipenya, tapi kadang-kadang bikin kita bingung mau beli yang mana. Mereknya juga bermacam-macam, harganya juga macam-macam. Jadi kita harus tahu dulu pada saat kita mau beli printer, hal apa yang harus diperhatikan. Oke, di sini sekarang saya udah kasih satu eh, definisi, yaitu kita harus tentukan dulu tujuan penggunaan printer. Jadi pada saat kita mau beli printer, kita harus tahu dulu kita mau beli printer ini untuk apa. Nah, di grup ini ya, grup pengguna printer HP, saya udah tulis artikelnya di sini, tapi saya bahas di video supaya teman-teman lebih gampang dan lebih ngerti untuk penjelasannya. Di tulisan artikel ini di sini saya jelasin ketika pada saat kita ingin beli printer, udah pasti ya, printer itu kita mau pakai untuk cetak apa? Biasanya kita untuk cetak yang namanya dokumen atau dokumen teks. Terus kita bisa juga pakai printer ini buat cetak foto. Ya, atau kita mau cetak dokumen warna, yaitu tulisan, gambar, grafis yang ada warna-warninya. Nah, ini juga akan mempengaruhi jenis printer yang akan kita pilih. Biasanya printer itu ada dua tipe, yaitu printer yang mono atau black and white, dan yang satunya lagi adalah printer warna atau color. Pada umumnya sekarang semua orang kebanyakan menggunakan printer warna karena dia bisa cetak hitam putih dan juga bisa cetak warna. Jadi nggak perlu nanti pada saat kita mau cetak warna, printernya ternyata hitam putih. Ya, jadi kembali lagi ke tujuannya dulu, penggunaannya dulu. Tapi secara umum, biasanya penggunaannya adalah printer warna. Nah, jadi kita sekarang balik lagi, kalau misalnya teman-teman butuh printernya itu hanya untuk cetak dokumen biasa. Dokumen biasa itu adalah tulisan, teks, kerjaan di kantor, surat menyurat, ya, tugas cetak sekolah anak, sekolah SD, atau juga mungkin kita mau cetak resi pengiriman barang, atau misalnya kita mau buat laporan keuangan, administrasi, itu biasanya kita cetak dokumen. Nah, kita biasanya bisa menggunakan yang namanya printer inkjet. Ya, printer inkjet ini lebih cocok karena apa? Satu, harga printer murah. Dua, perawatannya juga gampang. Ketiga, listriknya juga irit. Dan kualitas cetaknya sudah cukup baik. Nah, sekarang untuk printer inktank atau inkjet itu sudah ada yang tinta blacknya itu pigment. Jadi dia nggak luntur. Nah, ini cocok banget buat teman-teman yang mau cetak dokumen atau tulisan yang nggak khawatir nanti tulisannya luntur atau pudar. Ya, jadi sekarang sudah ada. Kemudian kalau teman-teman juga butuh printer yang buat cetak foto atau dokumen warna, itu tetap lebih cocok pakai printer inkjet atau printer inktank. Printer laser cocok nggak? Mungkin nggak cocok. Kenapa? Karena satu, untuk cetak foto, saya lebih rekomendasi pakai printer inkjet atau printer inktank. Karena apa? Hasil kualitas cetaknya lebih bagus kalau menurut saya. Karena printer inktank atau inkjet itu dia tintanya menyerap ke dalam foto paper. Ya, jadi hasil cetaknya itu glossy dan mengkilap. Beda dengan printer laser yang menggunakan teknologi pemanas atau fuser, jadi hasilnya itu lebih sedikit agak doff, tidak mengkilap seperti menggunakan printer inkjet. Dan kemudian kita juga harus perhatikan yang ini ya, saya garis bawahi adalah kualitas cetak. Kualitas cetak yang kita ingin dapatkan dari printer yang kita gunakan. Kalau misalnya teman-teman mau cetak kalau teman-teman mau menggunakan printer untuk cetak foto atau gambar dengan resolusi tinggi, otomatis kita butuh printer dengan resolusi cetak yang tinggi. Semakin baik, semakin bagus. Minimal 4800 dpi untuk sebuah printer mencetak resolusi warna. Dan itu bisa didapatkan di printer inkjet atau printer inktank. Oke. Kemudian, selain daripada tujuan penggunaannya, kita juga harus tahu, kita butuh printer yang kecepatan cetaknya itu seperti apa. Ya, jika kita cetaknya itu hanya untuk pengguna rumahan atau office, dan kita juga nggak perlu harus speednya atau kecepatan cetak yang tinggi, maka printer inkjet atau inktank itu lebih cocok menurut saya. Tapi kalau misalnya teman-teman itu butuh printer yang kecepatan cetaknya tinggi dan durabilitasnya juga lebih besar atau lebih kuat,
mungkin printer laser itu bisa jadi satu pilihan. Ya, meskipun kita juga harus lihat berapa biaya cetak per lembar dan juga berapa biaya listrik yang digunakan pada sebuah printer laser. Jadi sekarang printer-printer inkjet atau ink tank itu dia punya kecepatan cetak juga udah semakin tinggi, ya, performance-nya udah semakin bagus, dan juga listriknya sangat-sangat irit. Dan yang pasti, printer inkjet atau ink tank itu bisa digunakan untuk printer rumahan atau printer bisnis. Nah, yang terakhir adalah, kalau teman-teman sekarang ini, saya rekomendasi beli printer yang multifungsi. Yang multifungsi artinya dia bisa print, bisa scan, bisa fotokopi. Ya, memang kadang-kadang kita nggak perlu multifungsi, kita hanya perlu printer ink tank aja. Itu juga boleh, kalau memang benar-benar teman-teman nggak perlu yang namanya scanner atau fotokopi. Tapi kalau pakai printer multifungsi, satu saat kita akan butuh yang namanya scan, atau kita butuh untuk fotokopi instan tanpa kita perlu menggunakan komputer. Ya, jadi itu bisa dilakukan oleh printer ink tank. Dan teman-teman nggak usah khawatir ada yang bilang misalnya printer multifungsi itu nanti akan cepat rusak. Atau misalnya salah satu fiturnya nggak bisa berfungsi, maka printer nggak bisa dipakai. Itu betul, karena memang semua printer multifungsi itu semua fiturnya itu harus siap atau ready dan baru bisa dipakai. Tapi itu bukan berarti printer itu lebih resiko cepat rusak. Tidak seperti itu, karena kita bisa lihat dari apa? Dari penjualannya. Ya, penjualan printer multifungsi itu 10 kali atau bahkan 20 kali lipat lebih banyak daripada printer biasa. Atau printer yang hanya berfungsi sebagai printer aja. Kenapa? Karena satu, lebih murah dari segi harga. Kedua, kita juga hemat tempat, nggak perlu beli banyak perangkat. Ketiga, hemat listrik. Karena kita pakai satu perangkat itu bisa multifungsi daripada kita harus beli printer sendiri, mesin fotokopi sendiri, atau scanner sendiri. Oke? Nah, jadi kita harus lihat juga nilai tambah apa dari sebuah printer yang ingin kita beli untuk membantu meningkatkan produktivitas dan pekerjaan kita. Oleh karena itu, kalau teman-teman masih ada pertanyaan soal printer apa yang ingin dibeli atau yang mau dicari, teman-teman juga bisa komen, kasih satu feedback, kasih informasi, supaya nanti kita bisa bahas di kolom diskusi. Oke, semoga informasi ini bermanfaat. Nanti saya akan lanjutkan lagi, ada beberapa informasi yang berkaitan dengan hal-hal yang diperhatikan pada saat kita ingin membeli sebuah printer. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.